Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Kembali Anda menyaksikan Coffee Morning RDK yang disiarkan secara langsung dari Studio 2 Tanjung Pinang TV, Komplek Bintan Center, Kilometer 9 Tanjung Pinang. Baik pemirsa, Coffee Morning kembali hadir menyapa Anda setelah jeda berapa saat sebelumnya. Nah pemirsa, seperti biasa program ini ditaja oleh media RDK Group, yaitu Tanjung Pinang TV, Tanjung Pinang Post, dan Luar Biasa ID. Baik pemirsa, tidak terasa COVID-19 sudah 2 tahun lebih melanda negara kita Indonesia, termasuk di seluruh daerah dan juga di Kepulauan Riau. Nah pemirsa, pandemi COVID-19 ini mempengaruhi stabilitas negara sampai ke daerah, seperti stabilitas pendidikan, ekonomi, kemudian juga kesehatan masyarakat. Nah pemirsa, pada kesempatan kali ini kami akan berbincang terkait dengan COVID-19 dan stabilitas daerah. Nah pemirsa, untuk berbincang terkait dengan tema tersebut telah hadir di studio saat ini Bapak Cecep Yudiana MK selaku Wakil Ketua Satgas COVID-19 KEP, dan kemudian juga telah hadir Bapak Susilo Budi Hartono SSI, apoteker selaku Kabid Kesehatan Masyarakat Provinsi Kepulauan Riau. Nah pemirsa, kami informasikan sebelumnya Coffee Morning pada kesempatan kali ini sebelumnya akan dihadiri oleh Bapak Sekda Provinsi Kepri, Bapak TS Hadu Fadilah, dan Bapak Muhammad Bisri, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau. Namun karena ada suatu lain hal yang tidak bisa ditinggalkan, maka Coffee Morning kali ini diwakili oleh Bapak Cecep dan Bapak Budi. Baik pemirsa, seperti yang telah saya sampaikan tadi bahwa pandemi COVID-19 ini sudah 2 tahun lebih ada di Indonesia dan juga di negara lain. Nah pemirsa, seperti apa kemudian langkah-langkah pemerintah yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi pandemi ini, kemudian apa saja yang harus dilakukan oleh masyarakat Indonesia ini, di mana pada saat ini pemerintah telah mewajibkan seluruh masyarakat Indonesia untuk melakukan vaksin. Namun pemirsa, ada juga beberapa masyarakat yang masih menolak adanya vaksin ini. Nah pemirsa, saya akan langsung saja kepada Bapak Cecep. Mungkin terlebih dahulu kita akan mengetahui seperti apa dan bagaimana perkembangan COVID-19 di Provinsi Kepri. Baik Pak Cecep, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih telah hadir di Tanjung Pinang TV Pak. Kita akan berbincang Pak, berdialog, berdiskusi ringan Pak terkait dengan COVID ini. Baik, kemudian juga Pak Budi, terima kasih Pak telah hadir di studio Tanjung Pinang TV. Baik Pak Cecep, mungkin bisa Pak seperti saat ini Pak, setelah kita ketahui sebelumnya sesudah Lebaran angka yang terinfeksi COVID ini kan meningkat di Kepri Pak. Nah untuk saat ini per Juni ini bagaimana Pak? Kasus pada kemarin ya, itu ada penambahan 420-an kasus, itu sehingga total yang terkonfirmasi sampai saat ini sudah mencapai 19.000 kasus lebih, hampir menyentuh 20.000 ya Pak ya. Dengan angka yang meninggal juga 402 orang gitu ya. Nah dengan kasus 400 lebih kemarin itu menyumbangkan secara kumulatif nasional menduduki urutan keempat. Tapi lebih fantastis lagi apabila kita lakukan dengan perhitungan proporsional dibandingkan dengan 1 juta penduduk, maka Kepri ini adalah yang tertinggi di Indonesia, karena kita adalah 173 per 1 juta penduduk. Ya, kasus yang kemarin saja. Ini. Kemudian yang selanjutnya di bawah kita DKI Jakarta 123 per 1 juta, di bawahnya DI Yogyakarta. Nah, dengan situasi seperti ini sebetulnya tidak ada alasan lagi bagi kita semua untuk sama-sama kita melawan COVID ini atau kita beradaptasi dengan COVID ini. Karena kalau kita tidak perangi bersama atau COVID ini hanya mengandalkan kemampuan ASN atau penyelenggara negara, pemerintah, saya yakin dan percaya tidak akan mampu kita tanggulangi. Dengan apa? Protokol kesehatan, terutama menggunakan masker. Presiden mengatakan masker itu
mampu mencegah 94% COVID ini kan. Nah, kita ketahui virus ini tidak terlihat. Iya. Karena tidak terlihat itulah kita semua wajib menggunakan masker tanpa kecuali. Artinya masyarakat ini harus menanamkan pada dirinya bahwa ini harus hati-hati, tidak berada dalam ketakutan, tetapi mawas diri begitu ya Pak ya. Kita sekarang sedang berperang melawan virus yang tidak terlihat. Masker itulah senjatanya. Kalau terlihat, mungkin kita semua sekarang membawa tombak. Betul kan? Iya benar. Nah, Oke, baik. Mungkin saya ke Pak Budi terlebih dahulu. Nah, pemirsa, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa Pak Budi adalah selaku Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Kepri. Nah, Pak Budi, mungkin ini satu tantangan juga barangkali ya Pak ya, bagaimana masyarakat terbuka dengan sukarela melaksanakan prokes itu, kemudian memakai masker kemana-mana, pakai masker, kemudian juga mencuci tangan, membawa hand sanitizer. Ini Pak di lapangan seperti apa sih Pak kalau menurut Bapak saat ini? Ya, baik. Pada saat awal-awal pandemi, kita selalu mengedukasi dan terjadi perubahan perilaku yang sangat bagus sekali. Iya. Kalau dulu kita mengajarkan masyarakat dalam mencuci tangan itu sangat sulit. Bahkan di rumah Padang sekalipun yang notabene kita makan pakai tangan tidak pernah disediakan sabun cuci tangan, hanya kobokan. Nah, sama di pusat-pusat restoran ya Pak Cecep ya, dulu Pak Cecep kepala dinas saya juga dulu juga mengetahui hal itu. Nah, namun setelah pandemi kita edukasi akhirnya semua, bahkan di sekolah, di masjid, musola, tempat ibadah, semua hotel menyediakan sarana CPTS, cuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer. Namun perilaku ini mulai menurun. Tempatnya ada, sabunnya udah nggak ada, ya kan? Kalau nggak tinggal jadi hiasan. Tapi kita dari Dinas Kesehatan berusaha terus bersama Satgas mengedukasi tidak bosannya agar protokol kesehatan tetap dijalankan, menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, tentunya juga menghindari kerumunan-kerumunan, ya kan? Nah, itu tetap selalu kami edukasi. Bahkan kami sudah mengedukasi juga sampai ke tingkat kelurahan, mengumpulkan RT untuk mengedukasi, membuat posko-posko COVID-19 agar apa? Agar semua permasalahan COVID ini dapat ditangani mulai dari tingkat yang terkecil. Iya, baik pemirsa, sebelumnya kami informasikan kepada Anda bahwa tayangan ini juga dapat Anda saksikan melalui media sosial Facebook Tanjung Pinang TV, di mana Anda juga bisa menyampaikan pertanyaan melalui kolom komentar terkait dengan tema kita pada hari ini, COVID-19 dan stabilitas daerah. Nah Pak, mungkin berbicara terkait dengan stabilitas daerah, ya semuanya kita tahu ini terdampak semuanya, mulai dari kesehatan, kemudian pendidikan, juga sosial. Terkait dengan kesehatan ini Pak, baru-baru ini kan juga banyak pejabat publik ASN yang terinfeksi COVID ini Pak. Betul. Nah ini bagaimana Pak pelayanan terhadap masyarakat, seperti apa yang dilaksanakan Pak? Ya, kita kan semua mengenal bahwa untuk melawan COVID ini tidak serta-merta kita melakukan lockdown, karena lockdown itu justru memperburuk ekonomi. Karena kita juga sudah tahu bahwa cara mengatasi COVID ini adalah dengan protokol kesehatan. Ya, contohnya misalkan kami sendiri, saya Pak Budi, insya Allah menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Mbak Sarah juga seperti itu. Alhamdulillah belum atau tidak tertular kan, mudah-mudahan jangan ya. Iya, mudah-mudahan nah, jangan. itu. Nah, untuk itu sebetulnya pemerintah sudah mengeluarkan strategi dengan adaptasi dengan kehidupan baru. Artinya apa? Boleh melakukan aktivitas, tapi dengan syarat menegakkan disiplin protokol kesehatan. 1, gunakan masker. 2, rajin-rajin mencuci tangan. Khawatir
tangan kita ini, jari kita ini menyentuh tempat-tempat memang yang ada virus bekas percikan orang lain, kan seperti itu. Yang ketiga, menjaga jarak. Insya Allah siapapun yang menerapkan itu ya, dengan melakukan aktivitas apapun, pelayanan, dokter spesialis ECI sejak bulan Maret 2020 tahun lalu sampai sekarang itu hari-hari berhadapan dengan pasien-pasien COVID, bahkan di ICU, yang keganasannya luar biasa. Beliau tidak terkena. Kenapa? Karena terlindungi, gitu, terlindungi. Nah, kita juga seperti itu. Itu untuk di rumah sakit tentu akan berbeda. Bagaimana cara pencegahannya. Nah, kita sebenarnya dengan menggunakan masker yang benar saja, ya, bukan masker yang asal. Yang asal itu contohnya kita ambil korek api, kita pakai masker, ditiup. Kalau mati, maskernya jelek. Kan gitu misalnya kain, masker yang 1 lapis kain ya. Tapi kalau masker dengan 4 lapis kain atau masker yang standar seperti ini, insya Allah kita tiup bagaimanapun tidak akan, itu gunakan masker yang seperti itu. Nah, untuk itu pelayanan tetap berjalan. Rumah sakit tidak. Kenapa sekolah tidak berjalan? Karena anak-anak sekolah ini nakal, belum mampu kita kendalikan, kan gitu sebetulnya. Tetapi pusat-pusat perbelanjaan tetap berjalan, pasar tetap terbuka. Jadi tidak ada alasan kita melakukan lockdown, semuanya mengurung diri di rumah. Tidak ada alasan seperti itu. Baik Pak. Ini menarik Pak, bahwa Bapak mengatakan bahwa anak-anak sekolah juga belum bisa bersekolah seperti biasanya. Betul. Begitu kan. Nah, di satu sisi para orang tua juga merasa khawatir anaknya yang terlalu lama berada di rumah ini sudah hampir 2 tahun begitu Pak. Udah lewat 2 tahun. Nah, ini membawa kekhawatiran sendiri bagi orang tua. Mungkin takut terjadi apa-apa anaknya tidak memahami materi yang diberikan oleh guru, kemudian juga guru menyampaikan materi tidak maksimal begitu Pak. Nah, mungkinkah ada pemerintah sendiri sih Pak melaksanakan langkah seperti apa yang diambil? Apalagi ini baru-baru ini Menteri Nadiem Makarim juga telah menyampaikan bahwa sekolah itu wajib dibuka begitu Pak. Betul. Nah, untuk Provinsi Kepri sendiri Pak, barangkali Bapak bisa memberikan gambaran seperti apa yang akan dilaksanakan di sini Pak. Baik, untuk persiapan ke arah itu sebetulnya Dinas Pendidikan menjadi kewenangan untuk melakukan pengawasan dan persiapan. Itu tentu sudah melakukan langkah-langkah sosialisasi bagaimana penerapan protokol di tempat pembelajaran. Misalkan kalau dulu 1 kelas 40, tetapi akan dibuat shift menjadi 20, kan gitu ya. Kemudian sebelumnya memberikan pemahaman baik terhadap guru maupun terhadap anak-anak murid yang akan sekolah. Di mejanya ada sekat-sekat seperti itu dan ada praktek-praktek bagaimana agar mereka selama di sekolah itu menggunakan masker. Kemudian jam pelajarannya 1 jam biasanya mungkin 45 menit jadi 25 menit saja. Hal-hal seperti itu sebetulnya saya yakin tidak ada alasan juga untuk kita tidak melakukan sekolah seperti dulu. Inilah yang dikatakan adaptasi kehidupan baru. Namun disesalkan sampai saat ini. Coba kita, anak-anak belajar sekarang di rumah. Tapi ketika mereka bermain dibiarkan di luar tanpa masker. Jadi percuma sebetulnya apa yang kita lakukan mencegah itu supaya tidak terpapar di sekolah, tapi kita sendiri melihat anak-anak kita dibiarkan. Nah, ini sebetulnya inilah sekarang ada PPKM namanya. PPKM ini adalah program skala mikro ya, pembatasan kegiatan masyarakat di level hingga tingkat RT RW. Ya. Sehingga di tingkat RT RW ini ada satgas-satgas. Mereka akan mengetahui di mana orang-orang yang terpapar di sekitarnya. Kemudian mungkin nanti melalui masjid akan mengumumkan bahwa di sekitarnya ada 5 atau 10 orang yang terpapar. Apa yang harus langkah-langkah dilakukan oleh keluarga-keluarga di lingkungan RT-nya masing-masing sampai kepada memperhatikan orang-orang di sekitarnya
yang tidak menggunakan masker dan bagaimana penyediaan masker, apakah di masjid atau di rumah RT dan lain sebagainya. Inilah yang sekarang kita kembangkan, hanya dengan cara ini kita akan mampu. Tapi kalau kita asik dengan pertentangan, ya, berbagai alasan termasuk pertentangan vaksinasi, tentu ini tidak akan mampu kita turunkan COVID ini. Baik Pak, menarik sekali. Terkait terlebih tentang pertentangan adanya vaksinasi ini. Baik, Pak Budi, mungkin kita akan lanjutkan di segmen kedua perbincangan kita. Baik pemirsa, kami akan melanjutkan perbincangan ini di segmen kedua nanti, dan kembali saya ingatkan kepada Anda bahwa kami menunggu partisipasi Anda untuk ikut memberikan pertanyaan terkait dengan tema kita pada hari ini di kolom komentar Facebook. Baik pemirsa, kami kembali sesaat lagi, tetap saksikan Coffee Morning RDK.